Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA terpadu dengan materi Gaya dan Hukum Newton. Sebuah benda dapat bergerak karena dikenai oleh gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Untuk memahami tentang gaya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang anak yang sedang menarik meja. Kemudian ada seorang anak yang sedang mendorong meja. Ketika meja ditarik ataupun didorong, maka meja tersebut berpindah tempat atau bergerak. Nah, dari sini dapat kita artikan bahwa tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda disebut dengan gaya. Gaya disimbolkan dengan huruf F besar. Dalam satuan internasional, satuan besaran gaya dinyatakan dalam Newton. Selain Newton, satuan gaya dapat berupa dyne atau kilogram Fos. 1 Newton sama dengan 100.000 dyne. 1 kilogram Fos sama dengan 9,8 Newton. 1 gram Fos sama dengan 980 dyne. Gaya merupakan besaran vektor, mempunyai besar dan arah, sehingga digambarkan dengan garis berarah atau anak panah berikut ini. Titik P disebut sebagai titik tangkap gaya, dan arah anak panah dari P ke Q menyatakan arah gaya. Sedangkan besarnya gaya dinyatakan dengan panjang anak panah PQ yaitu F. Apa alat untuk mengukur gaya? Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Dan apa pengaruh gaya pada benda? Yang pertama yaitu mengubah posisi benda, mengubah arah benda, mengubah bentuk benda, dan mengubah kecepatan benda. Jenis-jenis gaya. Untuk memahami tentang jenis-jenis gaya, perhatikan contoh berikut. Seorang anak yang sedang menendang bola. Ini merupakan contoh gaya otot. Seorang anak yang sedang bermain ketapel. Ini merupakan contoh gaya pegas. Seorang anak yang sedang bermain seluncur. Ini merupakan contoh gaya gesek. Dan sebuah mesin jahit yang dikendalikan oleh manusia maka dia akan bergerak. Ini merupakan contoh dari gaya mesin. Keempat contoh di atas merupakan gaya sentuh, yaitu gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Jenis gaya yang berikutnya yaitu ada sebuah magnet yang menarik benda di sekitarnya. Ini merupakan contoh gaya magnet. Kemudian ada buah yang jatuh dari pohonnya. Ini merupakan contoh gaya gravitasi. Ada kertas yang ditarik oleh penggaris yang telah digosokkan ke rambut. Ini merupakan contoh gaya listrik. Dan ada seseorang yang sedang menimba air dari dalam sumur. Ini merupakan contoh gaya berat. Keempat gaya di atas merupakan contoh dari gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh yaitu gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antar benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Kali ini akan kita bahas tentang gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena gesekan permukaan dari dua benda atau lebih. Ada dua macam gaya gesek yaitu gaya gesek statis, gaya yang bekerja pada benda dalam keadaan diam. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan bergerak. Persamaan gaya gesek. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah benda yang ditarik oleh gaya F ke kiri akan timbul gaya gesek ke kanan.
Ketika gaya F yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, benda akan bergerak. Gaya gesek yang bekerja selanjutnya adalah gaya gesek kinetis. Sehingga persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A. F dikurangi FK sama dengan M dikali A. Di mana sigma F merupakan resultan gaya satuannya Newton, F merupakan gaya yang bekerja satuannya Newton, FK merupakan gaya gesek kinetis satuannya Newton, M merupakan massa satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda satuannya meter per sekon kuadrat. Yang kedua, gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat benda selalu berarah ke bawah sehingga termasuk besaran vektor dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan M kali G sehingga W adalah berat benda satuannya Newton, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara suatu gaya yang bergerak dikarenakan adanya sebab. Hukum Newton menjadi salah satu besaran turunan dalam fisika yang menyatakan besarnya gaya dalam satuan Newton. Ada 3 hukum Newton, yaitu dinyatakan dalam hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum Newton 1 menerangkan bahwa suatu benda akan berusaha mempertahankan keadaannya atau posisi awalnya. Singkatnya, benda diam akan mempertahankan untuk tetap diam. Sedangkan benda bergerak akan mempertahankan keadaannya untuk tetap bergerak. Sehingga hukum Newton 1 disebut sebagai hukum kelembaman atau inersia. Persamaan hukum Newton 1 secara matematis dapat ditulis sigma F sama dengan 0. Penerapan hukum Newton 1 contohnya ketika mobil melaju sangat kencang kemudian direm mendadak. Penumpang akan tiba-tiba terdorong ke depan. Hukum Newton 2. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Secara matematis, bunyi hukum Newton 2 dinyatakan melalui persamaan di bawah ini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F merupakan resultan gaya, satuannya Newton, M massa, satuannya kilogram, dan A merupakan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Hukum Newton 2 menjelaskan bahwa gaya benda akan semakin bertambah besar jika diberikan dorongan gaya yang searah dengan laju arah gaya benda tersebut. Sebaliknya, gaya akan bertambah kecil jika diberikan gaya yang berlawanan arah dengan laju arah gaya benda tersebut. Gaya yang sesuai dengan hukum Newton 2 dapat terlihat pada bola yang sedang ditendang. Jika bola diberikan gaya tambahan searah dengan arah gaya yang bekerja pada bola tersebut, maka bola tersebut akan melaju lebih cepat dari laju awalnya. Namun, jika bola diberi gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang bekerja pada bola, maka laju bola akan melambat. Contoh soal. Mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Nah, di sini diketahui massa mobil adalah 2 kg, di mana percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat.
ditanyakan adalah gaya atau F. F sama dengan M dikali A, sama dengan 2 dikali 10, sama dengan 20 Newton. Soal yang kedua, sebuah benda dikenakan gaya yang berlawanan arah yaitu 20 Newton dan 10 Newton, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitung percepatan benda tersebut. Jadi di sini diketahui benda dikenakan gaya yang berlawanan, sehingga di sini ada dua gaya yaitu 20 Newton dan 10 Newton. Pertama kita cari sigma F-nya yaitu 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. Dan masanya adalah 2 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan atau A. A sama dengan sigma F dibagi M. A sama dengan 10 Newton per 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton 3. Jika benda 1 mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda 1 yang sama besarnya, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda 1. Persamaan hukum Newton 3 dinyatakan sebagai berikut. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Jadi, tanda negatif di sini menunjukkan arah yang berlawanan. Penerapan hukum Newton 3 contohnya adalah gaya yang bekerja pada saat menancapkan paku dengan palu. Palu bekerja sebagai gaya aksi, gaya dari paku adalah gaya reaksi dari palu tersebut. Saat palu menyentuh paku, dapat dirasakan bahwa ada gaya yang memantul akibat dari pukulan tersebut. Gaya pantul tersebut merupakan gaya reaksi yang dihasilkan oleh aksi palu tersebut. Hubungan antar gaya pada hukum Newton 3 seperti hubungan sebab akibat. Setiap gaya aksi akan menghasilkan gaya reaksi. Akan tetapi, gaya aksi reaksi pada hukum Newton 3 akan saling berlawanan arah dan bekerja pada benda yang berbeda. Demikian tadi materi kita tentang gaya dan hukum Newton. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.